Perkenalkan, nama saya Dika Rifki. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Kamera Skill yang didoseni oleh Mr. Dani. Dalam video ini kita akan membahas tentang sistem televisi dan format video. Langsung saja pertanyaan pertama. Sebutkan apa yang disebut dengan sistem televisi, serta ada berapa sistem yang berlaku di seluruh dunia saat ini. Untuk sistem televisi yang berlaku di seluruh dunia ada 3, yaitu NTSC, PAL, dan SICAM. Nah kan di dunia ada 3 sistem televisi. Setiap sistem televisi mempunyai karakter yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Untuk yang pertama, NTSC digunakan oleh negara USA, Kanada, Jepang, Korea, Meksiko dengan total garis horizontalnya 525 garis. Yang kedua, PAL digunakan oleh negara Australia, Cina, Asia, Indonesia, India, sebagian besar Eropa, Inggris dengan total garis horizontalnya 625 garis. Yang ketiga, SICAM digunakan oleh negara Prancis, Asia Tengah, dan Afrika dengan total garis horizontalnya 825 garis. Sistem ini diberlakukan karena adanya penyesuaian produk elektronik masing-masing negara, dikarenakan sistem yang dipakai dalam penyiaran masing-masing negara berlainan, sehingga perdagangan yang menyangkut barang elektronik, misalnya televisi, kamera, dan video, terhambat masalah sistem yang dipakai di setiap negara. Pertanyaan kedua, apa perbedaan mendasar sistem televisi PAL dengan sistem televisi NTSC? Menurut saya, perbedaan antara PAL dan NTSC yaitu yang pertama, PAL adalah encoding berwarna yang berfungsi pada televisi broadcast. Adapun jumlah baris yang terdapat dalam PAL yaitu sebanyak 625 baris dengan penayangan sebesar 25 frame per detik. Yang kedua, NTSC merupakan standar transmisi pada negara-negara tertentu. Adapun standar video yang terdapat pada NTSC adalah 482 garis resolusi vertikal dan disertai dengan 16 juta warna. Selain itu, garis yang ditransmisikan pada NTSC sebanyak 525 garis dan beberapa diantaranya digunakan untuk close, vertical range, dan SCNC. Pertanyaan ketiga, berikan penjelasan aspek rasio pada televisi dan sebutkan ada berapa jenis. Pengertian aspek rasio adalah angka yang menunjukkan perbandingan panjang dan lebar suatu bidang gambar yang dinyatakan sebagai panjang atau lebar. Aspek rasio digunakan dalam dunia detail untuk menyatakan proporsi format tampilan image digital dan proporsi layar digital. Karena besaran panjang dan lebar suatu gambar atau tampilan memiliki satuan yang sama, seperti pixel, sentimeter, inci, dan sebagainya, maka rasio aspek tidak memiliki satuan. Misalnya sebuah image foto digital memiliki panjang 400 pixel dan lebar 300 pixel, maka rasio aspek foto tersebut adalah 4:3. Dan ada beberapa jenis aspek rasio yang digunakan. Aspek rasio 4:3 banyak digunakan pada TV dan monitor
komputer tradisional. Terus aspek rasio 16:9 banyak digunakan pada TV, monitor, komputer, format video modern. Aspek rasio 8:5 banyak digunakan pada layar komputer. Aspek rasio 5:3 digunakan pada layar lebar standar Eropa. Aspek rasio 1,85 digunakan pada sinema layar lebar standar USA. Aspek rasio 2,4 banyak digunakan pada sinema layar lebar. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan pengertian produksi acara? Produksi acara adalah sebuah proses produksi dan penyiaran yang menghasilkan materi berbentuk audiovisual yang berisi program, diproduksi dan disiarkan oleh sekelompok orang dengan proporsi tertentu, dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah pertelevisian untuk disiarkan melalui media televisi dan ditunjukkan bagi penonton. Pertanyaan nomor 5. Departemen apa saja yang harus ada dalam setiap produksi dan contoh gambar realnya? Tahapan produksi terdiri dari 3 bagian yang biasanya disebut SOP, yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Yang pertama, praproduksi merupakan tahapan perencanaan dan persiapan dari sebuah produksi. Tapi ini biasanya dikerjakan oleh scriptwriter. Soalnya scriptwriter yang mempunyai ide, konsep, pembuatan naskah, riset, perencanaan teknis, dan lain sebagainya. Di tahap praproduksi yang paling berperan penting dan tentunya produser juga ikut membantu. Yang kedua, produksi. Setelah perencanaan dan persiapan matang, maka pelaksanaan produksi dimulai. Pengarah acara memimpin jalan proses produksi, bekerja sama dengan kru dan artis yang terlibat. Masing-masing kru melaksanakan tugas seperti rehearsal yang telah dilakukan sebelumnya dan sesuai naskah maupun rondon yang ada. Yang ketiga, pasca produksi merupakan tahap akhir dari sebuah program acara. Dalam proses ini ada kru yang bertugas menjadi editor untuk mengedit videonya. Dalam tahap editing ini, yang pertama adalah editing offline, editing online, dan mixing. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau ada masukan ataupun kesalahan saya, silakan komen di bawah. Terima kasih.